Menteri Agama Fahrul Razi meminta umat muslim untuk tak meninggalkan salat Idul Fitri. Meski demikian, Menteri Agama mengimbau umat muslim agar menjalankan salat Idul Fitri bersama keluarga di rumah saja. Hal ini demi menghindari penularan COVID-19 yang hingga kini masih menjadi pandemi. Assalamualaikum. Salat Idul Fitri sebagai salah satu momen yang kita tunggu di saat Lebaran. Kali ini jangan kita lakukan di lapangan atau di masjid, karena kumpulan jamaah yang begitu besar sangat rentan terhadap penularan virus COVID-19. Sebenarnya salat Idul Fitri hukumnya sunnah, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Namun demikian saya menghimbau untuk jangan ditinggalkan, karena meskipun hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri, bahkan memerintahkan agar kaum wanita, termasuk gadis remaja, untuk juga turut sholat Idul Fitri. Mari melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat membolehkan umat muslim melakukan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan. Namun, hal ini khusus bagi daerah dengan kasus positif rendah. Sementara itu, bagi daerah zona merah atau wilayah dengan kasus positif corona yang tinggi, MUI menyarankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Mengizinkan atau membolehkan sholat Idul Fitri seperti biasa dengan syarat atau sepanjang di wilayah kondisi yang penyebaran COVID-19-nya terkendali. Sebenarnya kata kuncinya terkendali enggak. Kalau terkendali itu seperti biasa dilaksanakan seperti biasa, bisa di masjid, bisa di lapangan, tempat umum gitu. Kalau terkendali, kalau tidak ya di rumah saja. Berdasarkan fatwa MUI tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah, sholat Idul Fitri berjamaah dapat dilaksanakan minimal 4 orang, yang terdiri dari 1 imam dan 3 makmum. Sementara jika jumlahnya kurang, maka sholat dapat dilakukan sendiri atau munfarid. Perbanyak takbir, tahmid, dan tasbih sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, membaca niat sholat Idul Fitri 2 rakaat. Pada rakaat 1, takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Lalu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Pada rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali di luar takbir saat berdiri. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Kembali ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya, hingga menutup salat dengan membaca salam. Selesai salat Idul Fitri, disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Namun, jika jumlah peserta salat Idul Fitri di rumah kurang dari 4 orang atau tak ada yang berkemampuan berkhutbah, maka salat Idul Fitri boleh dilakukan tanpa khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salat Idul Fitri yang dilakukan secara berjamaah di rumah dilakukan minimal 4 orang. 1 orang bertugas sebagai imam dan khotib dan 3 orang sebagai makmum atau jamaah. Ya, jumlah rakaat sebanyak 2 rakaat, yang mana pada rakaat pertama kita mengawalinya dengan 7 kali takbir. Ya, yang setiap takbir tersebut di antara 2 takbir ya, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang disunnahkan adalah kita membaca surat Al-A'la ya, membaca surat Al-A'la di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah. Kemudian kita ruku sujud seperti biasa. Kemudian ketika kita beranjak ke rakaat yang kedua, setelah kita takbir ya, bangkit ya, Allahu Akbar, maka kita lanjutkan dengan 5 takbir ya. Kemudian
di antara dua takbir ya kita juga tetap membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, atau kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun jika kita memungkinkan untuk ya menyampaikan khutbah, atau salah satu dari jamaah yang ada di rumah bisa menyampaikan khutbah, mungkin seorang ayah, mungkin anaknya yang ya mungkin dari pesantren atau dari sekolah agama Islam, ini bisa dilatih untuk menyampaikan khutbah, ini sangat dianjurkan. Adapun kalau tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bersedia, maka tidak apa-apa, sholatnya hanya dengan 2 rakaat tadi. Adapun kalau ada yang bisa menyampaikan khutbah, maka dilanjutkan dengan khutbah sebanyak 2 kali khutbah ya. Sebanyak 2 kali khutbah yang lumrah biasa kita dengar dan ikuti pada sholat Jumat atau pada sholat Id di tahun-tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi panduan ringkas sholat Id di rumah. Hukum sholat Id. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, sholat Id hukumnya wajib karena Nabi memerintahkannya. Dalam hadis Ummu Atiyah, Nabi sampai-sampai menyuruh wanita yang dipingit dan wanita yang haid untuk keluar menyaksikan sholat dan khutbah Id. Nabi selalu melaksanakan sholat Id. Sholat Id juga bisa menggugurkan sholat Jumat jika ia bertepatan jatuh pada hari Jumat. Ini semua menunjukkan bahwa sholat Id hukumnya wajib. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa mengerjakan sholat Id bersama kaum muslimin lainnya dikarenakan adanya udzur seperti wabah corona ini misalkan, maka jangan sampai sholat Id ini kita lewatkan dan tidak kita lakukan di rumah. Mayoritas ulama mengatakan sholat Id tetap disyariatkan untuk dilakukan, sekalipun dilakukan sendiri di rumah. Waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu sholat Id dimulai sejak masuknya waktu duha. Ini kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Waktu sholat Id berakhir saat menjelang masuknya waktu zuhur. Tempat pelaksanaan sholat Id. Disunnahkan melakukan sholat Id di tanah lapang. Boleh juga dilakukan di masjid. Namun jika terjadi wabah, sholat Id bisa dilakukan di rumah. Sholat Id di rumah pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bersama keluarga beliau. Ini juga yang menjadi pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jika boleh dilakukan di rumah, berarti boleh dilakukan di ruang keluarga, di teras, di garasi, dan boleh juga di halaman rumah. Yang penting tempatnya suci dan bersih dari najis. Amalan sebelum sholat Id. Pertama, disunnahkan untuk mandi sebelum sholat Id, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dianjurkan juga untuk menggunakan wewangian dan pakaian terbaik yang dimiliki. Kedua, sebelum sholat Id, disunnahkan untuk memakan beberapa butir kurma, sejumlah bilangan ganjil, 3, 5, dan seterusnya. Ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, pastikan tubuh, pakaian, dan tempat sholat dalam keadaan suci serta bersih dari najis. Keempat, pastikan juga wudu sudah dilakukan, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Tata cara sholat Id. Sholat Id dilakukan 2 rakaat dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Rincian tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menghadap ke arah kiblat, lalu berniat di dalam hati untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Niat ini cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga, telapak tangan menghadap kiblat, lalu bersedekap seperti ini. Ketiga, bacalah doa istiftah seperti yang biasa dibaca ketika sholat. Keempat, ucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Boleh sambil mengangkat tangan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Boleh juga tidak. Takbir dilakukan secara beruntun dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir. Saat jeda antara takbir, tidak ada diriwayatkan adanya doa atau zikir tertentu yang dibaca. Namun sebagian ulama mengatakan, zikir yang dibaca adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Jika menjadi imam dan tidak membaca bacaan antara jeda, hendaknya tidak membaca rangkaian takbir tersebut dengan cepat. Beri sedikit jeda agar makmum bisa mengikuti takbir imam dengan khusyuk dan tenang. Kelima, setelah rangkaian takbir selesai, bacalah surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca
surat yang mudah dan sudah dikuasai. Dianjurkan untuk membaca surat yang disunnahkan ketika salat Id, yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Atau boleh juga surat Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Keenam, setelah membaca surat dilanjutkan dengan ruku, bangkit dari ruku, lalu sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing, seperti ketika sholat biasa. Ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua sambil mengucapkan takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua, membaca 5 kali takbir, kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan surat yang disunnahkan atau yang mudah, lalu ruku dan seterusnya sampai salam. Jika sholat Id dilakukan di rumah, apakah tetap harus khutbah? Jawabannya, tidak harus. Karena Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga beliau dan tidak ada khutbah setelahnya. Demikian juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian panduan ringkas sholat Id di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya.